حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna bitazawwudi bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mustaqbilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya. Amma ba'du. Awsikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Hadirin jamaah Masjid Jami Baitur Rahim rahimakumullah. Salah satu ajaran takwa Allah Subhanahu wa taala telah melukiskan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Panggillah olehmu manusia untuk menunaikan ibadah haji. Segera mereka akan datang memenuhi panggilanmu dengan berbagai jalan dan usaha. Hadirin rahimakumullah, betapa tinggi hikmah yang terkandung di bulan Zulhijjah ini. Di berbagai pelosok dunia kaum muslimin berduyun-duyun menuju Ka'bah Baitullah menunaikan ibadah haji, menyambut panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah yang telah dibacakan tadi pada surah Al-Hajj ayat 27, bahwa tidak seorang pun di kalangan umat Islam yang berpangku tangan tapi serempak menyambut panggilan Allah dengan nada haru meresap dalam kalbu. Jauh dari ufuk barat, kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji menyambut seruan tersebut dengan kalimat padat dan sakral, menunjukkan keluhungan akhlak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Hadirin, mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji merupakan rombongan yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah tamu Allah dan Allah sebagai tuan rumahnya. Mereka adalah tamu Allah dan Allah sebagai tuan rumahnya. Allah sebagai tuan rumah yang memiliki sifat pemurah sudah barang tentu akan sangat memuliakan tamunya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar menghormati tamu.
Tidak dapat digambarkan betapa dan bagaimana Allah menghormati tamunya. Hanya hati orang yang telah mengalaminya yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sekali kita menunaikan ibadah haji, hati akan terpaut kepada Baitullah dan ingin sekali mengulangi kembali ibadah tersebut beberapa kali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lusa hari Id akan tiba. Kaum muslimin menyiapkan hewan kurban mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ratusan ribu bahkan jutaan hewan akan bergelimpangan rembah disembelih. Anehnya darah yang mengalir yang biasa dipandang sebagai lambang kekuasaan, kekejaman, justru dalam peristiwa Idul Kurban ini mempunyai arti yang lain. Pada hari itu darah yang berceceran itu dipandang sebagai manifestasi rasa iman yang mendalam, tanda atau ciri penyerahan diri kepada pemilik alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya darah, besar atau kecil materi yang menjadi ukuran pengorbanan seseorang itu. Ditetapkan bahwa hewan kurban itu harus dipilih ternak yang terbaik sebagai lambang manifestasi pembangkit niat orang yang berkurban. Tidak berarti bahwa berkurban itu hanya pada hari Idul Adha ini saja. Hidup sesama manusia berhari-hari menuntut pengorbanan dari setiap anggota masyarakat. Setiap orang diharapkan melaksanakan kurban dalam arti menanggalkan apa yang diinginkannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang selalu bijak dalam perilakunya, anak muda yang selalu menegangkan rasa dalam kehidupannya mempunyai nilai pengorbanan. Apabila pembangkit niatnya didasari ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati. Hadirin, Syekh Khalil Al-Musawi menyatakan ada dua hal yang tak terpisahkan, diantaranya adalah iman dan amal yang akan dibawa ke akhirat. Kita tidak tahu apa, tidak tahu yang mana amal yang sebenarnya akan menolong kita di yaumul hisab, amal yang menuntut ukuran kita, menolong kita yaumul hisab apakah besar atau kecil. Mungkin di hadapan Allah itu kecil. Hal ini sangat tergantung kepada niatnya yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Dalam sebuah kisah klasik yang tertulis dalam Nashihul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kisah itu disebutkan bahwa Abu Bakar As-Shibli pada suatu malam mimpi dihisab oleh Allah SWT. Dalam mimpinya terjadi dialog dengan Allah SWT yang dapat dilukiskan. Wahai Abu Bakar, tahukah kamu mengapa engkau kuampuni? Abu Bakar menjawab, apakah karena amal solehku? Allah SWT membantah. Abu Bakar bertanya lagi, apakah karena ibadahku yang ikhlas? Allah SWT membantah. Abu Bakar bertanya lagi, apakah karena aku sholat, puasa, menunaikan ibadah haji? Ini pun dibantahnya. Selanjutnya Abu Bakar bertanya kembali, apakah karena aku termasuk kaum yang solihin, ataukah karena selalu menuntut ilmu? Hal ini dibantah oleh Allah. Abu Bakar bertanya lagi, jadi kalau demikian karena apa? Allah berfirman, ingatkah Anda ketika pada suatu waktu Anda berjalan di Baghdad, di situ Anda temukan seekor anak kucing yang kedinginan dan hampir mati terkulai. Karena belai kasih sayang dan rawatanmu, anak kucing itu pun segar kembali. Abu Bakar mengiyakannya. Allah SWT selanjutnya berfirman, karena perbuatanmu itulah aku mengampuni dosa-dosamu. Hadirin jamaah Jum'ah Baitur Rahim yang dimulaikan oleh Allah SWT. Impian Abu Bakar As-Shibli tersebut mengandung berbagai implikasi. Yang pertama adalah manusia telah dekat kepada Allah, hidupnya selalu diproyeksikan ke alam akhirat, ke alam yaumul hisab. Tindakan dan perilakunya selalu dihitung, tidak terlepas dari Allah SWT. Terbayang dalam dirinya alam barzakh yang kekal, sehingga kehidupan alam barzakh tersebut terimpi-impikan. Yang kedua, implikasinya adalah manusia
tidak akan mampu menilai amalnya sendiri, apalagi ingin mengukur amal orang lain. Hanya Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu, termasuk alam ruhaniyah, sekalipun getaran kalbu yang tersirat. Yang ketiga, implikasinya adalah manusia jangan berhenti mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Janganlah terhalang oleh ketiadaan, kekurangan ataupun kekayaan. Amal sekecil apapun menurut manusia akan bernilai tinggi apabila dilakukan di jalan Allah SWT. Sehubungan dengan ini Rasulullah mengupayakan ada prinsip utama yang hendaknya kita pegang sebagai modal. Di antaranya adalah ittaqil muharrimata kun abdan nas. Tinggalkanlah semua yang haram, engkau akan jadi manusia yang paling utama dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah engkau ridho menerima apa yang diberikan Allah, engkau akan menjadi yang terkaya di dunia. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berlakulah baik terhadap tetangga, engkau akan menjadi juru damai, pengaman di atas dunia ini. Wa hibban nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah orang sebagaimana kamu cintai dirimu sendiri, engkau akan menjadi juru selamat di atas dunia. Wala tuksiru dihka. Janganlah memperbanyak hal-hal yang menimbulkan kita tertawa. Fa innal kasrati dihki. Memperbanyak bahan tawa tumitul qalba, akan mematikan kalbu. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua dapat menunaikan prinsip yang tadi sehingga terbina umat yang makmur, sentosa, dilimpahkan rahmat dari Allah SWT dan nikmatnya. Semoga kita semua termasuk pelopor, pembina umat yang selalu berpartisipasi dalam pembangunan karakter di negara kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran jamaah haji yang sedang menuju Arafah pada hari ini, menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna, berangkat pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Dan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kemudahan, keberkahan, rizki ilmu, rizki yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala alihi wa ashabil ahyar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hada baladan aminan warzuqna ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wallahu a'lam.